Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kerja ke 4 negara di Afrika, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, Afrika Selatan pada Minggu, dan juga direncanakan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada tanggal 22 hari ini dan juga hingga 24 Agustus 2023. Untuk membahas hal tersebut kita telah tersambung dengan Dr. Gracia Paramita, pengamat hubungan internasional dan juga selaku dosen hubungan internasional Universitas Indonesia. Dan langsung saja saya sapa. Halo, apa kabar Mbak Gracia? Halo, selamat siang Mbak Sekar, kabar baik, semoga sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat, sudah lama nih tidak berbincang dengan Mbak Gracia ya. Iya. Nah ini Mbak Gracia, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan makna di balik kehadiran Presiden Joko Widodo di KTT BRICS Afrika Selatan, yang mana ini masih menjadi pembicaraan hangat di media ya hingga hari ini berlangsungnya. Dan tentunya sebagai negara anggota non-BRICS, seperti apa posisi dan peran diplomasi Indonesia dalam pertemuan tersebut? Dan tentunya juga banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya ya, apa sih sebetulnya BRICS itu? Oke, kayaknya kita harus mengawali dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita ingin mengenal BRICS lebih jauh, secara historis BRICS itu sebenarnya kata BRICS sendiri terminologi yang dibuat atau ditemukan oleh Jim O'Neill, salah satu ekonomis dari Goldman Sachs di Amerika Serikat. Di tahun 2001, Goldman Sachs ini memprediksi bahwa BRICS, jadi ada 4 negara, Brazil, Rusia, India, dan China, itu akan menjadi negara ekonomi yang kekuatannya besar di masa datang. Akhirnya di tahun 2007, 4 negara tersebut semacam menjawab atau merespon dari pemikiran Goldman Sachs, yaitu mereka melakukan pertemuan informal, layaknya kayak kita nongkrong gitu. Kita negara-negara tersebut membuat satu ide baru bagaimana mereka membuat kelompok informal tersebut lebih terorganisir, dan di tahun 2010 maka bertambahlah satu negara menjadi 5, yaitu negara Afrika Selatan S, dan akhirnya bernama BRICS. Nah, BRICS ini uniknya adalah mereka juga bisa menjadi satu tatanan dunia yang baru, karena mungkin selama ini sepanjang krisis finansial global atau bahkan sejak krisis moneter 99 kemudian dibentuk lagi 20, sedangkan BRICS sendiri baru mulai istilahnya naik daun 2006, 2007 dan akhirnya 2010 mereka melakukan pertemuan pertama atau KTT BRICS. Dan secara fakta menarik atau yang menjadi hal unik dari BRICS adalah mereka merepresentasi 40% dari populasi dunia. Lagi-lagi ada 2 negara yang secara kekuatan jumlah demografinya besar, India dan China di dalamnya. Maka itulah yang membuat komponen atau masyarakatnya banyak di BRICS. Kemudian juga merepresentasi 26% perekonomian dunia, karena dari secara transaksi, ekonomi, kemudian perdagangan internasional negara-negara BRICS ini akhirnya juga menyumbang banyak angka bagi GDP mereka. Tapi dengan adanya BRICS sebenarnya mereka ingin menunjukkan adanya reformasi dari tatanan global yang mungkin cenderung didominasi oleh kekuatan barat atau negara belahan utara. Makanya kehadiran BRICS itu semacam istilah di hubungan internasional balance of power. Jadi dunia itu tidak hanya didominasi atau dikuasai oleh penguasa tunggal layaknya sebuah hegemoni, tapi mulai bermultipolar, jadi polarnya banyak, dan kelompok-kelompok negara dari berbagai background atau latar ekonomi itu juga semakin banyak. Dan ini kalau dari perspektif saya pribadi, saya melihat ini adalah peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama selatan-selatan atau belahan selatan, terutama menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia setelah di G20, lanjut di ASEAN, akan semakin nyata bahwa kontribusi Indonesia di 2 kelompok tersebut mampu memberikan manfaat bagi BRICS. Dan saya juga
mengapresiasi strategi politiknya Jokowi sendiri, karena beliau sebentar lagi juga akan turun dari pemerintahannya, tetapi sepanjang 2 periode terakhir atau setidaknya persiapan dan kerja nyata yang dihasilkan oleh Indonesia, itulah yang digagas atau bahkan ditunjukkan nyata oleh Pak Presiden Jokowi bahwa Indonesia telah melakukan berbagai reformasi secara internal yang akhirnya juga memberikan pengaruh bagi kelompok regional bahkan multilateral sebesar G20 maupun ASEAN. Jadi BRICS ini jangan dianggap sebagai ancaman, justru anggap saja kita semacam hadir di satu pertandingan bola, kemudian mungkin tadinya kita hanya masuk atau menjagokan satu klub, tapi sekarang Indonesia sudah mulai membukakan dirinya dan bahkan melebarkan sayap jejaringnya dengan negara-negara lain dan kelompok multilateral lain. Itu yang mungkin saya bisa share mengenai BRICS ini. Oke, baik. Dan Jokowi datang ke sana, kira-kira ada manfaatnya nggak dari segi ekonomi dan investasi, terutama bagi UMKM ya, yang selalu digalakkan oleh pemerintah nih untuk memajukan UMKM kita? Nah, UMKM ini kan juga semacam kekuatan unik juga dari Indonesia ketika dihantam dengan berbagai krisis, terutama krisis finansial. Dan dari penelitian yang telah dilakukan oleh saya dengan murid saya Dinda di School of Government Public Policy, kami membuat presentasi ilmiah di BRICS Postgraduate Forum beberapa hari lalu di Cape Town, dan topiknya itu mengenai tantangan dari tech-driven solutions UMKM Indonesia dan Afrika Selatan. Jadi sebenarnya ada semacam kemiripan antara UMKM Indonesia dan Afrika Selatan. Yang pertama, mereka sama-sama punya kontribusi besar untuk GDP nasional. Kedua, cara pengembangan UMKM ini justru dijadikan alat dalam meningkatkan kemiskinan, pengentasan kemiskinan juga. Artinya juga seiring atau selaras bersinergi dengan target SDGs, tujuan pembangunan global. Nah, mungkin yang membedakan adalah dari segi angka. Jadi kalau di Afrika Selatan, UMKM mereka itu baru sekitar 3 juta, sedangkan di Indonesia sudah mencapai 65, bahkan mungkin sekarang sudah 70 juta. Nah, menariknya lagi, dengan kekuatan UMKM sebagai buffer atau semacam penyokong pemulihan ekonomi nasional, digitalisasi itu justru menjadi hal yang lebih besar pengaruhnya terhadap dua negara ini atau bahkan bagi negara BRICS lain. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan digitalisasi, sebenarnya infrastruktur yang menjadi kunci bagi kemajuan UMKM digital Afrika Selatan maupun Indonesia. Nah, karena adanya infrastruktur yang jadi kunci ini, maka poin infrastruktur ini akan menjadi aspek penting dalam melakukan kerjasama bilateral misalnya. Dan dengan adanya pilot model, misalkan kayak di Indonesia kan sebenarnya sudah ada digital roadmap. Kemudian di Afrika Selatan pun juga sudah punya semacam UMKM Connect. Jadi mereka punya platform hub menggabungkan berbagai UMKM di negara mereka. Nah, praktik nyata atau hal-hal baik inisiatif inilah yang sebenarnya bisa ditukarkan dan kemudian juga menghasilkan investasi. Bahwa dari hub masing-masing, kemudian mereka melakukan jejaring, bahkan melakukan pitching atau investasi dan inkubasi dengan dua negara dulu, lalu diperluas dengan negara-negara BRICS lainnya, maka ini yang sebenarnya menjadi satu harapannya bisa menjadi pemulihan ekonomi yang lebih cepat gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kontribusi UMKM ini bisa menyumbang GDP sekitar 60% sampai 70%. Ini berdasarkan hitungan dari bahkan BPS maupun beberapa data di pemerintah Afrika Selatan maupun Indonesia. Jadi sebenarnya buat masyarakat Afrika Selatan, Indonesia atau masyarakat BRICS secara internasional, saya ingin menekankan bahwa UMKM ini menjadi tren baru yang perlu kita dukung dan dilibatkan juga dengan berbagai kelompok marginal terutama. Jadi kalau bicara infrastruktur, itu kan akhirnya masuk ke dalam pemerataan. Bagaimana pemerataan akses digital, pemberian insentif terhadap kelompok masyarakat marginal yang sudah memulai akses digital tersebut, teknologi internet yang lebih baik, lalu juga ada kebijakan yang lebih jelas, bagaimana misalnya memastikan keamanan data.
karena data kita semakin mudah diakses di dunia digitalisasi. Lalu juga ada misalkan akses kebijakan menghitung biaya atau benefit yang dilakukan ketika melakukan e-commerce UMKM, jadi UMKM digital. Karena satu data lagi yang ingin saya tambahkan, pasar Indonesia itu selalu menjadi magnet kalau kita bicara UMKM digital. Dari Google 2018, investasi yang dihasilkan dari UMKM digital atau bentuk-bentuk komersial digital lainnya itu mencapai 33 triliun. 33 miliar dolar Amerika. Nah, kalau angka ini bisa digandakan atau bahkan dimultiplikasi atau dilipat gandakan dengan Afrika Selatan dan BRICS, maka prediksi Indonesia menjadi 5 negara ekonomi terbesar itu bukanlah ramalan gitu, bukan hanya semacam angan belaka gitu, bahwa UMKM ini justru bisa menjadi alat mendorong ekonomi digital Indonesia, Afrika Selatan, dan bahkan BRICS secara menyeluruh. Oke, baik. Nah, ini dari segi ekonomi dan investasi ya. Tapi belakangan kan juga beredar luas asumsi bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Nah, ini tentunya selain dari segi ekonomi dan investasi, tentunya ada peluang-peluang dan keuntungan lainnya jika Indonesia bergabung dengan BRICS ya. Kalau menurut Mbak Gracia sendiri seperti apa? Saya ingin mengajukan 3 hal yang kalau kita bicara mengenai peluang Indonesia ke dalam BRICS. Pertama dari segi politik, artinya dari segi kekuatan politik, jelas diplomasi Indonesia akan semakin kuat karena Indonesia punya ikatan historis mengenai non-alignment movement, kemudian spirit Bandung Konferensi Asia Afrika, termasuk dari prinsip politik bebas aktif itu sendiri. Jadi ketika Indonesia saat ini mulai aktif ke BRICS dan mengeksplor berbagai peluang di BRICS, maka justru kekuatan politiknya itu menunjukkan bahwa Indonesia mampu merevitalisasi spirit Bandung di tahun 1955 dan merevitalisasi kebijakan luar negeri politik bebas aktif. Yang kedua, kalau bicara secara ekonomi tadi salah satunya misalkan bicara tentang UMKM. Selain infrastruktur yang memang harus dimajukan dalam hal investasi digital, ada satu poin lagi kalau kita bicara UMKM itu adalah pemberdayaan perempuan. Jadi Indonesia punya UMKM yang sangat kental dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan inklusif, maka hal itulah yang juga bisa jadi contoh atau bahkan inspirasi untuk negara Afrika Selatan maupun negara BRICS lainnya dalam mengusung atau memasukkan inklusivitas UMKM. Yang ketiga, kalau kita bicara aspek sosial atau bisa dibilang sosial budaya sebagai soft power, jadi diplomasi yang bersifat lunak adalah semakin eratnya spirit untuk kolaborasi, bekerja sama sesama masyarakat global. Dan ini semakin terasa ketika kemarin saya juga hadir di BRICS Postgraduate Forum di Cape Town bahwa secara geografis memang jauh ya antara pulau-pulau Indonesia dengan Afrika, tetapi karena adanya kolonialisme di tahun 1900, 1800 bahkan, beberapa penduduk Indonesia itu juga ada yang migrasi di Afrika Selatan, dan mereka migrasinya ada yang memang secara natural pindah, ada yang dipaksa oleh penjajah, entah itu dari Belanda atau bahkan dari negara lain, sehingga ikatan historis ini justru menjadi satu pengikat bahwa asimilasi budaya, multikulturalisme di Afrika Selatan dan Indonesia itu semakin erat. Ada kesamaan rasa, kemudian bahkan mungkin dari cipta pangan, kebutuhan pangan, termasuk sekarang juga ada energi misalnya, bahwa Indonesia dan Afrika Selatan merupakan 2 negara yang mendapatkan dana hibah besar untuk energi atau transisi energi berkelanjutan yang disebut Just Energy Transition Partnership atau JETP. Maka fakta-fakta inilah yang sebenarnya bisa dipertimbangkan bahwa Indonesia mulai mencoba mengamati, membuka diri, dan mungkin selanjutnya lebih ke memberikan inisiatif sebelum memang ada keputusan tetap dari BRICS bahwa Indonesia menjadi anggota.
Karena sejauh ini belum ada keputusan resmi dan Indonesia sendiri belum apply. Jadi biasanya ada beberapa mekanisme, bisa negara tersebut memang mengajukan diri atau negara Indonesia dipilih atau direkomendasikan oleh salah satu anggota BRICS. Nah, saat ini pertama kalinya Indonesia masuk atau diundang dalam KTT BRICS dan sifatnya lebih ke undangan. Artinya memang ini sifatnya masih informal. Lagi-lagi kelompok BRICS juga masih kelompok yang informal sebenarnya. Artinya mereka juga punya mekanisme yang cukup fleksibel sehingga membuat ruang-ruang juga untuk Indonesia untuk mempertimbangkan apakah Indonesia akan memang resmi menjadi anggota atau tidak. Tentu juga ini perlu pertimbangan lebih lanjut dari BRICS itu sendiri, karena salah satu agenda BRICS di KTT Johannesburg, mereka juga akan membahas mekanisme BRICS Plus. Jadi bagaimana ekspansi keanggotaan BRICS termasuk Indonesia atau bahkan seperti Arab Saudi, Iran, Ethiopia yang memang sudah lebih besar niatnya untuk masuk ke BRICS dan mereka juga sudah mendaftarkan diri. Oke, baik. Nah itu tadi peluangnya ya. Tapi ada mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau mungkin kedepannya akan menjadi tantangan kalau Indonesia bergabung di BRICS, karena kan melihat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang baik-baik saja begitu ya. Atau ada juga yang mengatakan kalau ya baiknya Indonesia fokus di ASEAN sajalah gitu. Atau ada yang bilang kalau BRICS kayaknya nggak sekokoh itu gitu. Nah, kalau menurut Mbak Grace seperti apa? Memang BRICS bukanlah kekuatan regional atau multilateral yang permanen ya. Artinya dinamikanya itu lebih cepat dan kadang juga tidak terprediksi. Terutama beberapa tahun ini kita menghadapi krisis keamanan yang cukup krusial antara Ukraina dengan Rusia yang akhirnya menggeser atau memetakan ulang dinamika politik luar negeri berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai tantangan, sebelum kita masuk ke tantangan yang terkini, pertama kita juga perlu lihat identifikasi politik, ekonomi, dan sosialnya anggota BRICS. Sebenarnya di dalam BRICS sendiri itu juga ada disparitas. Jadi mereka juga punya kesenjangan yang cukup tinggi. Semisal kalau kita bicara mengenai GDP, kemudian dengan adanya New Development Bank atau bank pembangunan baru menandingi IMF dan World Bank, itu banknya sendiri kan dibangun di Shanghai, di China. Tapi kesiapan dari masing-masing negara BRICS untuk mengkonversi atau bahkan membuat mekanisme likuiditasnya di New Development Bank, kemudian transfer ke mata uang lokal, itu berbeda-beda kemampuannya, kapasitas dari India, dari Tiongkok, dari Afrika Selatan. Maka disparitas ini juga yang mungkin bisa jadi tantangan awal bagi Indonesia untuk memutuskan apakah memang cukup baik mengikuti BRICS sebagai anggota permanen atau tidak. Yang kedua, kalau kita lihat dari eksternal, nah sekarang kita bicara mengenai dua krisis sebenarnya, atau semacam dua perselisihan atau dua pertentangan yang panjang mungkin bisa dibilang. Pertama adalah rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dan kehadiran Indonesia di BRICS sebenarnya semacam membuka atau mengikis jebakan rivalitas dua kubu tersebut. Dengan harapan Indonesia juga bisa memberitahu atau bahkan mempengaruhi negara ASEAN, negara Kepulauan Pasifik misalnya, bahwa terlepas ada hegemoni Amerika Serikat, ada rival dengan Tiongkok, Indonesia bisa memposisikan atau mengakomodir dinamika tersebut. Dan ini juga bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya. Tapi kalau kita bicara mengenai konflik Rusia dengan Ukraina, ini jauh lebih kompleks karena berita terkini ICC atau Mahkamah Pidana Internasional sudah memberikan arrest warrant atau penangkapan untuk Putin jika beliau hadir di KTT BRICS. Dan akhirnya ada mutual agreement atau kesepakatan bersama antara dua belah pihak, Afrika Selatan dan Rusia, yang memutuskan bahwa Putin tidak akan hadir. Demi, kalau saya lihat, demi pertahanan atau keutuhan dari BRICS itu sendiri. Nah, makanya dari BRICS, maksudnya ICC tadi punya sanksi, kemudian ada sanksi juga dari
PBB, kemudian embargo ekonomi dan sanksi ekonomi lain dari Barat, maka Indonesia juga tidak bisa secara tergesa-gesa memutuskan menjadi anggota BRICS karena adanya himpitan dari berbagai kelompok maupun multilateralisme lainnya dalam memahami atau melihat perselisihan Ukraina-Rusia. Makanya tantangan politik keamanan ini akhirnya juga menjadi semacam alat momen yang untuk kehati-hatian gitu, momen Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan diri ke dalam BRICS. Dan menurut saya soft power memang menjadi alat utama sebelum menentukan itu. Dan soft power ini sesimpel, sesederhana misalkan mempertemukan berbagai scholars dengan adanya BRICS Postgraduate Forum, dan mereka juga membuka diri mengundang para ahli atau akademisi non-BRICS, itu menjadi cara tercepat untuk melihat peluang-peluang di balik tantangan tadi. Yang kedua bisa juga melalui pertukaran budaya atau kuliner, digital gastrodiplomasi misalnya, atau pertukaran perdagangan kopi atau aset-aset alam lainnya, karena Afrika Selatan dengan Indonesia misalnya punya banyak sumber daya alam yang sebenarnya bisa diinteraksikan atau dibuat semacam transaksi bilateral bersama. Jadi itu mungkin peluang dan tantangan yang bisa diperhitungkan di dalam waktu yang akan datang, mungkin semacam 1-2 tahun berikutnya, bagaimana sepak terjang Indonesia sendiri untuk menentukan langkahnya di BRICS. Oke, dan ini juga baru pertama kali dilakukan ya, Mbak, untuk pertemuan pertukaran ilmu tersebut ya? Iya, betul. Sama halnya dengan pertama kalinya Indonesia diundang di KTT BRICS. Jadi BRICS Postgraduate Forum juga pertama kali melibatkan negara-negara non-BRICS untuk hadir dan berpartisipasi dalam meningkatkan ilmu ataupun inovasi dan teknologi antar BRICS dan lain-lain. Oke, baik. Ini menarik ya, di tengah pro dan kontra berbagai media yang nyebut Indonesia sebaiknya tidak bergabung, Indonesia sebaiknya bergabung begitu ya. Tetapi inilah yang dibawa oleh Pak Jokowi mengenai semangat Bandung gitu ya, di tengah rivalitas dan polarisasi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Dan ini kembali mengingatkan kita kepada konferensi Asia Afrika, dan justru ini ya yang ingin diangkat oleh Presiden Jokowi, seperti tadi Mbak Grace bilang, bahwa memang Indonesia justru bisa menjadi penyeimbang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ya. Iya, jadi semangat Bandung itu punya makna yang dahsyat menurut saya. Tidak hanya di saat sejarah Bung Karno menggagas itu, tapi pada saat Jokowi merevitalisasi atau membangkitkan kembali semangat Bandung, maka ini menjadi tanda bahwa sudah saatnya Indonesia maupun negara-negara lain lebih terbuka, baik itu dalam berpikir, dalam bertindak, maupun dalam membuat strategi diplomasi masing-masing. Sehingga ketika adanya KA, kemudian ada non-alignment, bahkan sampai saat ini pun di Kementerian Luar Negeri itu masih memiliki badan semi-otonom atau bisa dibilang semi-independen yang disebut NAM-CSSTC. Jadi itu kepanjangan Non-Alignment Movement Center for South-South Technical Cooperation. Dan badan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan diplomasi Indonesia dan Afrika. Termasuk juga ada misalkan Asia African Youth Government, jadi itu kelompok NGO dari masyarakat, dari kelompok pemuda yang memang ingin menggaungkan kembali kesatuan atau semacam persatuan antara Afrika dengan Indonesia. Maka satu hal yang kita harus ingat, lagi-lagi semangat Bandung ini memang diusung oleh aspek historis, dan aspek historislah yang mengikat budaya Afrika Selatan dengan Indonesia. Jadi waktu saya ke Cape Town kemarin juga menarik, ada satu area yang disebutnya Bukap. Bukap itu rumah penduduk imigran yang berwarna-warni, dan
campuran dari penduduk imigrannya itu salah satunya dari Indonesia. Oh, Ada juga dari Melayu dan dari suku-suku imigran lainnya. cukup banyak Dan yang jumlahnya. menarik, ya, dan itu jadi satu daya tarik wisata juga di Cape Town. Bisa dilihat gitu. Nah, yang menarik adalah di tahun 1700, 1800 hingga VOC sudah bubar, Belanda juga sudah selesai menjajah. Pada saat itu banyak peperangan sipil termasuk misalnya kaum ulama dan kelompok ekstremis yang memang dibawa oleh penjajah Belanda dari Jakarta misalnya ke Cape Town, karena Cape Town menjadi tanjung paling depan untuk hinggap atau untuk mendarat di benua di area Afrika Selatan saat itu. Nah, dengan adanya sejarah ini sebenarnya menjadi, dan tadi itu ada ikatan budaya yang memang tidak terpisahkan, dan dokumentasi ini itu sudah dibuat, di display secara menarik di dalam satu kastil namanya Castle of Good Hope atau Kastil Harapan. Dan menariknya lagi di Cape Town juga ada yang disebut Tanjung Harapan. Jadi harapan, kenapa ada kata harapan itu sebenarnya semacam istilahnya melawan perbudakan, karena pada saat itu kan 1800 juga banyak budak-budak Indonesia, kelompok ekstremis dan kaum ulama dari Makassar termasuk dibawa oleh Belanda ke Cape Town. Nah, dengan adanya tindakan represif itu, maka mereka juga membuat satu term baru gitu, satu agenda dan semangat baru, harapan tadi. Dan Kastil Harapan ini bisa menjadi saksi menarik gitu, yang menurut saya ikon yang harus dikunjungi di Cape Town jika orang-orang Indonesia mengunjungi Cape Town, sehingga menjadi merasa bagian dari saksi sejarah tersebut. Dan memang secara historis fakta membuktikan Indonesia dan Afrika Selatan tidak bisa terpisahkan. Afrika dan Indonesia itu punya satu keunikan yang bisa disinergikan. Oke, jadi ada ikatan sejarah budaya yang begitu kuat. Ini seru banget sebetulnya ngobrol sama Mbak Gracia Paramita, tapi karena keterbatasan waktu nanti mungkin kita boleh sambung lagi atau ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak Grace ya. Ya, terima kasih. Sukses selalu juga untuk RRI, dan semoga KTT BRICS Indonesia hadir di pertemuan tersebut juga memberikan warna baru, semangat baru, dan tentunya demi perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Baik, tentunya kita yang di tanah air juga menunggu berita-berita terbaru dari KTT BRICS yang pertama kalinya dihadiri oleh Presiden Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Grace, sukses selalu, salam Sama-sama, sehat terima dan kasih. selamat kembali beraktivitas. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.